Halo, nama saya Hanifatur Rahman. Saya selaku ketua kelompok Sambalado yang beranggotakan Karen Pradisa, Monica Seris, Maria Sarita, Felicia Lovelin, Priska Angelina, dan Angelin Florencia. Pada tugas kali ini, kami akan mempresentasikan atau menampilkan dua buah percakapan dalam bahasa formal dan informal. Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Karena ada kaidah bahasa di dalamnya, maka fungsi baku tersebut itu dipakai. Jika bahasa informal itu merupakan kebalikan dari bahasa formal, yaitu yang menyimpang dari kaidah berbahasa dan biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Video yang pertama akan kita tampilkan adalah percakapan formal dari Karen Pradisa, Monica Seris, dan Maria Sarita tentang pentingnya PSBB dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan selama PSBB. Mari kita lihat videonya bersama. Hai Karen dan Monica, sekarang saya ingin bertanya mengenai PSBB yang diberlakukan mulai minggu lalu. Apa tanggapan kalian atau pendapat kalian pribadi mengenai PSBB yang diberlakukan kembali tersebut? Dimulai dari Monica. PSBB kali kedua ini menurut saya kembali membuat masyarakat setempat tidak keluar rumah. Terlebih sekarang aparat kepolisian lebih diperketat daripada PSBB pertama. Dan pemberlakuan sanksi juga semakin diperketat. Namun dari bidang perekonomian, banyak orang yang perekonomiannya kembali menurun karena keterbatasan keluar rumah. Namun hal ini dapat ditangani pemerintah dengan pemberian uang atau sembako pada rakyat-rakyat. Jadi PSBB menurut saya bukan lagi menjadi alasan untuk merupakan hal wajib untuk dilaksanakan setiap orang. Menurut saya setuju dengan pendapat Monik karena PSBB ini penting sekali dilakukan karena banyak sekali memakan korban jiwa di kalangan masyarakat maupun pemuda maupun yang tua semakin meningkat dan membuat ekonomi Indonesia semakin turun. Dan pemberian sembako pada rakyat kecil itu sangat penting agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Oke, baik. Saya setuju dengan pendapat kalian mengenai perekonomian yang sekarang lagi terganggu, banyak orang-orang yang di PHK dan usaha-usaha banyak yang gulung tikar akibat dari pandemi kali ini. Memang PSBB sebenarnya perlu diterapkan kembali, tetapi kita tidak bisa menutup mata apabila PSBB berlakukan kembali. Mungkin semakin banyak orang-orang yang terganggu aktivitas perekonomiannya, contoh misalnya tidak bisa berdagang walaupun tetap bisa membuka restoran, tempat makan, kedai makan, tetapi tidak makan di tempat, tapi justru orang-orang ingin keluar untuk membeli makan dan makan di tempat karena sudah bosan di rumah. Ya, tetapi kita sebagai masyarakat baiknya mengikuti saran dan anjuran dari pemerintah. Saya punya pertanyaan untuk Maria dan Monica. Apakah penting dilakukan PSBB lagi di Jakarta? Tanggapan saya, menurut PSBB kedua ini sangat dibutuhkan. Karena semakin bertambahnya jumlah positif corona membuat rumah sakit juga kesusahan dan saat ini dikabarkan sedang penuh untuk menerima pasien baru. Jadi sebaiknya jaga jarak saat ini memang pilihan yang tepat. Oke, seperti yang saya telah utarakan di awal, saya sangat setuju dengan pemberlakuan PSBB. Karena semakin hari kondisi tidak semakin membaik, melainkan semakin banyak orang yang terinfeksi oleh virus tersebut, yang membuat banyak orang-orang yang rentan yang seperti kaum yang golongan tua atau anak-anak itu kan sangat-sangat rentan, atau orang-orang yang telah terkena penyakit.
itu bisa dapat memperburuk keadaan. Dan sudah banyak orang yang tidak tertolong gitu jiwanya akibat dari coronavirus tersebut. Segitu tanggapan dari saya. Saya setuju dengan pendapat Maria dan Monik bahwa PSBB di Jakarta itu sangat penting untuk diberlakukan untuk mengembalikan Jakarta yang sehat dan aman. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Menurut kalian, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan orang-orang untuk mengisi waktu di rumah? Oke, pendapat saya, aktivitas dapat dilakukan di rumah itu banyak sekali ya. Contoh berolahraga kan tidak harus di luar rumah, di dalam rumah pun bisa lewat video-video di YouTube, ya di internet, atau melalui aplikasi. Selain itu kita juga menjadi lebih produktif di rumah dengan cara menyelesaikan tugas-tugas seperti kita yang kuliah, dengan tidak berkeliaran, tetapi kita menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, dan memulai hidup sehat, menurut saya itu salah satu aktivitas yang dapat dilakukan di rumah. Saya setuju dengan pendapat Maria, dan menurut saya lebih produktif lagi bisa membuat kue bersama keluarga, bisa menonton film bersama keluarga, dan bonding bersama keluarga. Lebih banyak waktu bersama keluarga. Itu saja. Terima kasih. Betul sekali, memang hal tersebut merupakan hal yang dilakukan mayoritas orang. Sebaiknya selama PSBB ini juga harus diisi dengan hal positif dan membahagiakan, agar selain kesehatan fisik yang baik, kesehatan mental setiap individu juga harus baik. Sekian wawancara sore ini, terima kasih. Untuk video yang kedua, kami akan memperlihatkan percakapan informal yang dilakukan oleh Valencia Lovelin, Priska Angelina, dan Angelin Florencia tentang kehidupan mahasiswa di kala pandemi. Berikut videonya. Guys, kan ini kan PSBB ya. Terus kayaknya kita makin lama nggak sih offline-nya? Kayak awalnya kan ada kayak beritanya Januari kita udah offline kan. Cuman kayaknya PSBB gini makin lama nggak sih? Iya ya, soalnya belakangan ini juga kayak makin parah nggak sih? Jadi nggak enak gitu nggak sih kuliah online, kayak repot gitu, kerja kelompoknya juga susah, kan orangnya beda-beda kan, dari luar kota juga. Nah, makanya itu. Terus kayak kita mau ada service learning juga kan. Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita offline, kita datang sendiri gitu nggak sih? Langsung ya, bener-bener. Jadi lebih kayak Iya optimal kan? semuanya kan. Bentar lagi udah mau tes loh, nggak kerasa nggak sih? Iya cepet ya, Iya. 2 minggu lagi ya? Oktober awal. Cepet juga ya. Iya. Terus Iya, kayak baru kemarin 2 bulan lagi masuk. berarti udah ganti semester kita. Iya, tahun depan udah ganti semester aja. Lebat dah. Semoga offline. Berarti kita 1 semester itu online semua loh. Iya. Bener. Gila ya. Kalau misalnya Enak banget loh. udah nggak pandemi COVID, liburan yuk. Yuk, mau kemana? Ayo. Pasti seru banget lah. Gila, Ini yuk. kan lagi pandemi nih, pasti kalian semua sudah kangen liburan. Pada mau Iya. kemana? Sangat. Banget. Udah lama banget Udah kita mau di kemana rumah nih? terus, nggak kemana-mana. Iya. Iya. Gak enak Pada banget mau sih, kemana nih? sumpah. Kapan? Kemana? Mau kemana Apa emang tempat? rencananya? Apa tempat yang paling kalian kangenin? Bali sih. Bye. Kalau mau deket-deket Bandung sih kangenin banget sih. Iya, kayaknya iya kalau sih. masih kayak Iya kan? semi-semi baru selesai Aduh. Iya, yang bener-bener. apa dulu gitu kali ya. Yang deket-deket dulu lah. Ih, gue mau banget sih. Kayak ntar kita rame-rame pergi, terus kita ngajakin yang lain gitu. Aduh, seru banget sih. Udah kangen banget. Iya, gila ini COVID. Tapi nggak kerasa ya bentar lagi juga udah sumpah. Christmas nggak sih? Oh iya. Baru kemarin. Iya, baru Pak. Christmas. Ya kan? Bentar lagi. Juga. Iya. Oh my Padahal ya, tau gak sih guys, kalau misalnya Januari kita udah offline, gue udah bilang gitu sama Mami kayak, yaudah ntar kita Christmas di sana aja, gitu-gitu udah kayak direncanain. Udah plan ya. Terus tau-tau PSBB, God. Iya nggak sih? COVID semua rencana digagal. Iya. sangat semuanya bener-bener semua loh, gila ya. Gagal. Aduh, harusnya sekarang ya gue udah di kampus coy, kalau nggak corona. Iya. Iya gila.
udah nggak perlu Aduh, kacau. repot, Kacau, kacau. wifi Imlek kan dan juga lain-lain. gimana nggak bisa ngumpul-ngumpul kan? Iya, entah pendapatan gue dikit nih kalau Imlek nggak bisa ngumpul nih. Bener juga, palingan kayak sesama keluarga doang paling. Iya. Iya. Nggak bisa ke rumah kayak orang-orang banyak gitu kan, udah nggak boleh kan. Makanya kan pendapatan gue dikit deh ini, aduh nggak bisa nih. Income gue dikit. Iya. Tunggu tahun depan lagi. Tahun depan lagi. Jadi nggak dapet apa udah tahun ini. Iya, tahun depan lagi astaga. Kacau sih, gak enak banget, gak suka gue. Gak mau offline, please cepat. Juga Ya, semoga cepet-cepet deh, semoga cepet kelar. Aduh, kalau nggak Januari, Februari deh nggak apa-apa deh, sebulan diundur nggak apa-apa deh, tapi jangan lama-lama lagi dong, nggak kuat nih. Tapi ya kalau misalnya jadi offline pun harus ini nggak sih, kasih space buat yang dari luar kota buat pindah-pindah dulu. Iya. Iya, itu seminggu nggak sih? Ih, bahkan lebih, lu bayangin yang dari luar pulau ngirim barangnya aja gimana. Iya. Pindah. Mau barang apa? Lu mau bawa lemari, lu mau bawa kasur. Gua kan deket, lu gimana? Yang jauh. Lah, gue cuma paling bawa barangnya doang, terus kalau misalnya perlengkapan ya beli lah di sana, lu ngapain Ya. bawa dari situ? Yang apa namanya, yang dari luar pulau kayak lebih dari 5 orang nggak sih? Kayak banyak banget. Ya lumayan banyak sih. Ya, banyak banget lah sayang, mungkin 10 mungkin ada kali, lebih lah, lebih. Betul lah, lu salah satunya nggak sih? Iya, makanya kayak seminggu gak sih? Palingnya cuma bawa baju, terus kayak apa sih yang perlu gitu kan? Kalau misalnya ntar bed cover, Beli terus furniturnya di Jakarta aja kali ya. ya beli furniture dari IKEA aja, kayak tinggal beli. Soalnya emang ada yang pindah rumah. Nah gila ya, lu mau bawa kasur lo dari rumah lu ke Pindahan. ya kali sih. Rumah. Itu nggak lucu nih, sih. Kalau misal lu beli kursi gitu-gitu juga pengirimannya butuh 3 hari, belum lagi lu masang, belum lagi lu ngukur tempatnya. Iya makanya seminggu, misalnya kayak udah lu pergi aja hari ini, kayak atau besok. 1-2 minggu kali, lumayan kan kita dapat libur juga. Iya sih, boleh. Udah jam 12 nih, mau pada makan dulu nggak? Gue juga mau makan dulu deh. Makan yuk, gue lapar, gue dari pagi Ya, mau ya, makan ya. cuy. See you, Sampai nanti. bye-bye. See you. Itu adalah video yang bisa kami tampilkan dalam kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah ketika kita berbicara atau berbahasa, kita harus menggunakan bahasa yang tepat kepada siapa kita berbicara dan bagaimana kondisi kita saat berbicara. Kita harus mengetahui apakah kita harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang informal. Sekian dari kelompok Sambalado. Sampai ketemu di tugas berikutnya.